Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Saugi. Saya sekarang sedang berada di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Tepatnya sedang berada di pelataran Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 29 Mei 1773. Di belakang kita ini terdapat sumbu filosofi Yogyakarta yang memiliki makna keselarasan dan hubungan antar manusia dengan Allah atau hablum minallah. Manusia dengan manusia hablum minan nas, dan manusia dengan alam hablum minal alam. Kita lihat di belakang kita ini, atap Masjid Kauman Gede ini memiliki pola 3 susun yang disebut tajuk lambing teplok. Pola ini memiliki makna 3 tahapan kesempurnaan hidup manusia. Yang pertama, hakikat, syariat, dan ma'rifat. Oke teman-teman, untuk mengetahui sejarah lebih banyak, mari kita ke dalam masjid. Hasanan, Ya, udah sholat deh? udah. Gimana, Mas? Bisa dijelasin, Was? Di dalam Masjid Kauman ini ada apa aja? Boleh. Ayo, Mas, mulai dari sebelah sini. Mas. Ini apa ya, Mas? Oh, ini namanya Maksuro, Mas. Fungsinya buat apa, Mas? Pada zaman dulu, ini untuk tempat raja sholat, Mas. Sedangkan zaman sekarang, raja sudah tidak ada lagi. Fungsinya buat apa ya, Mas? Nah, sekarang karena sudah tidak ada raja, ini dipakai untuk shop seperti pada umumnya. Ayo, Mas, di sini masih ada selanjutnya. Ayo, Mas. Nah, Mas, di sini ada mihrab. Mihrab itu tempat imam. Di sini ada mimbar. Nah, di situ juga ada mimbar, Mas. Yuk, Mas, kita lanjut ke sana. Soalnya masih ada 2 teman kita lagi yang harus ditanya. Boleh? Udah selesai sholatnya? Udah. Berarti itu namanya apa sih? Ini itu namanya Serambi Masjid. Serambi Masjid itu didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1775, yang mana terdapat 5 gerbang pintu. Tapi pada tahun 1868 itu terjadi gempa yang menyebabkan itu serambi ini roboh. Jadi seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah, lalu dibangunlah Serambi Masjid oleh Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1775. Tetapi pada tahun 168 terjadi gempa yang menyebabkan robohnya Serambi Masjid serta gapura depan masjid ini. Lalu setahun selanjutnya oleh Sultan Hamengkubuwono VI itu didirikan Serambi Masjid yang lebih besar 4 kali lipat. Dan tahun selanjutnya lagi atau 2 tahun setelahnya itu didirikan gapura. Jadi fungsi Serambi Masjid selain untuk sholat itu antara lain sebagai tempat pertemuan ulama, mahkamah untuk mengadili terdakwa secara hukum Islam, pengadilan perceraian, tempat pengajian dan pernikahan. Nah, yang mana pembangunan Serambi tersebut bersamaan dengan pembangunan dua bangunan tambahan yang disebut pakungan, pintu dan tutup. Sana. Iya. Nah, 2 bangunan tersebut itu dipergunakan sebagai tempat 2 rangkaian gamelan pusaka, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga. Nah, biasanya kedua gamelan ini tuh dimainkan selama berlangsungnya upacara sekaren. Selain Serambi Masjid, dibangun juga pemukiman di sekitarnya untuk para pengurus masjid. Nah, pemukiman ini dikenal dengan nama Kampung Kauman. Nah, itu tadi adalah sejarah berdirinya Serambi Masjid Gede Kauman ini. Kasih Fatihah sama-sama. Sekarang ayo jalan-jalan. Ayo. Nah,
Nah itu tadi kan sejarah dari Serambi Masjid. Nah itu tadi loh yang di dalam. Kan ada kayak pembatas itu apa ya? Itu tuh buat itu khusus sholatnya jemaah putri, namanya pawestren. Oh, pawestren buat jemaah putri. Makanya dibatasin. Fatihah itu di ujung atap itu tuh ada mustaka, bentuknya tuh daun kluwih, maknanya itu keistimewaan bagi individu yang sudah mencapai kesempurnaan hidup. Terus atasnya itu ada gada yang berbentuk huruf alif, maknanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Satuan gitu nih. jadi ini tuh ada kesatuan. Jadi seseorang yang udah mencapai hakikat marifat syariat akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ingat marifat syariat. Ini hakikat satu, marifat tengah, yang atas syariat, terus baru kesempurnaan itu. Iya. Tadi kan kayak gitu ya. Terus baru gede kau. Ini udah dong. Kalian kan selesai. Tapi asa kurang hiji jelema euy. Siap. Kamu closing nggak sih? Terus ini. Coba ayo. Ham. Mas kameramen masuk. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan vlog kami dari kelompok 2. Selamat menyaksikan kelompok 3. Kelompok 3, mohon maaf. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat vlog kita. Dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Nah, kita nih punya jargon ya teman-teman. Jargon bukan sih? Oh iya, jargon. Jargon ini sangat spektakuler, sesuai dengan suasana hari ini ya. Oke, maka siap-siap, busungkan dada. Kelompok 3. Orang kauman, orang nyaman.